Shalom Kemers, bagaimana kabarnya hari ini? Kami berdoa Kemers dalam keadaan yang sehat dan baik. Beberapa informasi yang kami akan sampaikan. Hari ini ada 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 9 pagi disertai dengan ibadah anak. Ibadah raya kedua jam 11 siang. Ibadah raya ketiga jam setengah 4 sore. Khusus ibadah raya ketiga diikuti oleh anak-anak remaja yang saat ini sedang duduk di kelas 6 SD sampai 3 SMP. Setiap harinya ada doa pagi pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Di hari Senin sampai hari Jumat ada menara doa yang dilakukan selama 1 jam. Pada jam 6 sore sampai jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 malam sampai jam 9 malam. Kami rindu Kemers dapat ikut serta dalam doa pagi dan menara doa karena dapat dilakukan di tempat masing-masing. Di hari Sabtu, pada jam 4 sore kembali lagi ada ibadah anak Sabtu Ceria dilakukan di Ruko Blok G nomor 7A. Wah, pasti seru banget karena sekarang anak-anak bisa bertemu temannya dan bisa memuji Tuhan bersama-sama. Untuk adik-adik Sabtu Ceria yang tidak bisa ikut beribadah secara onsite karena sakit atau di tempat yang jauh, bisa mengikuti ibadah melalui tayangan YouTube di GBI Kabar Baik jam 4 sore pada hari Sabtu juga. Jadi semua adik-adik Sabtu Ceria bisa ikut beribadah. Di malam harinya pada hari Sabtu jam 7 malam ada doa malam. Kami mengajak Kemers untuk ikut doa malam. Nah, doa malam dilakukan di Ruko Blok G nomor 7A. Bagi Kemers yang rindu ikut tapi sedang tidak di lokasi yang berdekatan, bisa mengikuti melalui aplikasi Zoom. Link Zoom ada di deskripsi WhatsApp grup. Nah, Kemers ada kabar gembira karena setiap Sabtu kedua ada pembinaan wanita bijak modul 2. Ini khusus wanita bijak, ibu-ibu alumni yang sudah mengikuti modul 1. Nah, kalau ibu-ibu belum ikut, bisa segera mendaftar. Seru banget. Setiap Sabtu kedua jam 8 pagi. Lalu yang seru berikutnya adalah para bapak juga mengikuti kegiatan fellowship Kompas, komunitas pria sejati. Setiap minggu kedua jam 10 pagi di rumah C1 nomor 4. Kami mengajak para bapak untuk ikut setiap minggu kedua jam 10 pagi. Kompas ini terbuka untuk semua bapak, baik yang sudah pernah mengikuti pria sejati maupun yang belum. Baik Kemers, sebentar kita akan mengikuti ibadah. Ibadah akan diawali dengan pujian penyembahan, kemudian pemberitaan firman Tuhan. Di akhir ibadah, Kemers dapat memberikan persembahan di tempat yang sudah kami sediakan atau mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Untuk Kemers yang juga ingin memberikan komitmen GET 2020 dapat mentransfer ke rekening atas nama Deborah Asimah. Terima kasih untuk Kemers yang sampai saat ini setia untuk mengembalikan persepuluhan dan juga membawa persembahan ke rumah Tuhan. Sebentar kita akan beribadah, alami kuasa Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang beribadah secara online. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali beribadah. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, kita mau siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Bahkan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini sekalipun di luar hujan Tuhan, kami bersyukur kami bisa tetap hadir hari ini, beribadah, meninggikan Tuhan, memuji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan pada waktu ini Tuhan saat kami beribadah, kami mau Tuhan berikan sorak-sorai kami, berikan ucapan syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Dan Tuhan hadir atas setiap kami, menjamah melawat setiap kami, memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, tutup bungkus ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Apa kabarnya kita hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Boleh dong Bapak Ibu kasih tos kanan kirinya bilang di dalam Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Kita mau sama-sama katakan pujian ini Bapak Ibu. Melanda umat Tuhan saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Tanda panggilan kudus, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh penjuru bumi, dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus. Coba bilang Bapak Ibu, bilang bangkitlah hai tentaranya Tuhan, hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan,
Coba colek lagi Bapak Ibu, bilang kanan kirinya. Kita harus siap maju ya. Kita mau lebih lagi, katakan pujian ini. Api kemuliaannya tercurah bagi setiap kita. Sambil tepuk tangan yuk Bapak Ibu. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Lebih lagi katakan pujian ini dari awal. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami nyatakan Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Sungguh Kau Tuhan yang ada di dalam kami. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Kau Tuhan yang berperang bagi setiap kami. Kami nyatakan Tuhan, dalam keterbatasanku aku berserah penuh. Ku naikkan pujian, berjalan dengan Tuhan. Ketakutan
kuasa-Mu tak tertandingi Tuhan. Kuasa-Mu tak tertandingi di surga dan di bumi. Semua janji-Mu pasti kan tergenapi. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenanganku. Kuasa-Mu Tuhan, Kau kemenangan. Kau Tuhan Allah yang ada, berjalan bersama kami. Kau yang menuntun kami, Kau yang memanggil setiap kami, dan kami mau lakukan bersama denganmu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyatakan mujizat, mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang berperang bagi kami. Terpujilah, haleluya. Kau Tuhan, kami nyatakan Tuhan, Tuhan Kau yang berperang bagiku. Tuhan Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan Kau yang berperang bagiku. Tuhan Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Oh, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenanganku, dalamku selalu. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di bulan Maret ini Engkau mau mengingatkan kepada kami bahwa label kami adalah pemenang, bukan pecundang. Label kami adalah
more than conqueror. Orang-orang yang lebih daripada seorang pemenang dalam pertempuran. Karena itu Tuhan, kami mau bawa diri kami untuk kembali Engkau teguhkan, supaya kami mengerti. Kami diset untuk selalu memenangkan every battle, setiap pertempuran yang ada. Karena itu berfirmanlah dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Ya, shalom saudara-saudara. Ya, kita masuk ke bulan yang baru, yaitu bulan Maret. Ya. Nah, di bulan Maret ini saudara-saudara ada tema yang unik ya. Saya memang senang sekali mengolah kata-kata, saudara ya. Dari kecil ya. Kenapa? Ya karena sejarah saya dekatnya justru sama ibu saya. Sehingga kalau ada sesuatu terjadi, kadang-kadang ngomong sama ibu saya yang sebenarnya kata orang itu adalah mbaknya saya. Tapi seringkali saya nggak bisa cerita, nggak bisa share, banyaknya saya tulis. Makanya sebenarnya andai saya punya catatan saya, ada mungkin banyak tuh cerita saya. Seingat saya dari kelas 3 SD sudah nulis tuh ya. Mimpi saya pun saya tulis, saudara, sejak 3 SD itu. Sekarang bulan Maret ini kita punya tema March of March. Bingung ya, saudara ya. Tapi kalau diterjemahkan kira-kira adalah suara march, suara marching dari bulan Maret. Terjemahannya kira-kira seperti itu, saudara ya. Nah, memang ini saya cuplik dari Alkitab dalam ESV, saudara ya. Ada KJV, King James Version, ada juga ESV, ada banyak NIV ya. Nah, di ayat di versi ESV, kalimatnya adalah and you hear the sound of marching ya. Tapi supaya seragam kita membaca dari 2 Samuel pasal 5 ayat 22 sampai 25 versi Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian firman Tuhan. Ketika orang Filistin maju sekali lagi, berarti ada peristiwa sebelumnya ya saudara, dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Nah, ini temanya. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah, when you hear sound of marching, di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Kalau udah dengar itu, bertindaklah dengan cepat. Sebab waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu. Lagunya barusan kita nyanyikan ya. Untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Responnya Daud apa? Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara-saudara, hidup kita ini adalah sebuah perjalanan, sebuah journey ya. Kalau kita menyadari ini adalah sebuah journey, sebuah perjalanan hidup, maka kita akan mengerti bahwa setiap kita punya journey masing-masing ya. Jadi kita jangan sampai nelongso sendiri gitu ya, mengasihani diri sendiri aja, enggak. Setiap kita ada perjuangannya masing-masing ya. Next slide. Dan setiap kita punya catatan hari-hari kita ya. Kita punya jurnal kita masing-masing. Nah, yang menarik dari permainan kata-kata ini, journal of journey ya. Kedua kata ini berasal dari satu kata namanya jour. Jour itu dari bahasa Prancis yang artinya hari ya. Jurnal itu adalah catatan harian.
tulisan harian. Journey itu adalah perjalanan hari demi hari. Jadi sebenarnya setiap kita tuh memang punya catatan harian, kalau yang dulu ya suka bikin diary. Musa dalam Mazmur 90 di ayat yang ke-12 berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Nah saudara-saudara, kata menghitung ya, itu bisa juga mengartikan bahwa ajar Tuhan kami untuk bisa memperhatikan satu persatu hari yang sudah kami lalui. Karena Musa nulis ini bukan di awal pelayanan dia, enggak, di akhir. Ajar Tuhan untuk kami mengingat semua hari-hari di mana kami sudah jalanin semuanya itu dan kami sudah sampai di titik ini. Ajar kami merenungkan bahwa kalau sampai detik ini kami masih ada, masih bisa berjuang, itu pasti karena Engkau. Sehingga kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, tadi disampaikan bahwa setiap kita punya catatan harian masing-masing, ya. Nggak sama. Saya dan Ibu Mari, hari demi hari kita hitung hari mundur untuk tanggal 25 Mei. Nanti ada Charity Gala Dinner. Apa yang kami lakukan ketika hari demi hari itu semakin berkurang, ya. Kita sudah bisa lakukan apa? Kita masih bisa melakukan apa menjelang Charity Gala Dinner ini? Satu, penggalangan dana. Setiap kita masing-masing punya, itu selain dari cerita kami yang lain ya, yang juga banyak. Jadi di catatan di kepala kami ini foldernya banyak nih. Saya percaya bukan cuma di kami, di setiap saudara sekalian. Pasti juga banyak yang dipikirin. Masakan, cucian, segala macam lah banyak ya. Nggak apa-apa saudara. Itu bagian dari journey kita masing-masing. Kalau kita bandingkan diri kita sama diri orang lain, sebenarnya nggak terlalu fair. Karena journey-nya dia dengan journey-nya kita nggak sama gitu ya. Ngapain kita ngikutin journey-nya dia? Kisah suksesnya boleh kita ikutin, kita pelajari, kita renungkan. Tapi kalau kita pengen jadi seperti dia itu nggak bisa saudara. Setiap kita punya rancangan masing-masing. Setiap kita punya journey masing-masing. Next slide. Ada satu tokoh saudara ya. Yang ayatnya tadi kita baca jadi tema ya. Di 2 Samuel 5 itu. Tokohnya bernama Daud saudara. Ada hari-hari masa kecil Daud. Masa remaja dan masa mudanya Daud. Ada hari-hari masa tuanya Daud. Masa kecilnya Daud bagaimana sih? Masa kecilnya Daud itu diremehkan, tidak dianggap di rumahnya. Masa kecilnya itu diremehkan. Ya. Apa bukti diremehkan, saudara ya? Kakak-kakaknya dipercaya kepercayaan yang jauh lebih besar, ya, menggembalakan kambing domba yang banyak. Dia cuma dipercayakan 2-3 ekor saja. Kakak-kakaknya berpendidikan bagus sehingga punya karir sebagai perwira-perwira di ketentaraan pasukan Israel yang waktu itu rajanya adalah Saul. Jadi bagaikan misalnya saya punya anak nih, ada 10 misalnya anak saya. Yang 11 anak-anak saya itu saya sekolahkan di sekolah-sekolah unggulan, masuk ke sekolah taruna, keluar nanti jadi perwira, kira-kira begitu. Tapi anak bontot saya ini, saya sekolahkannya sudahlah sampai SMA, itu pun SMA-nya juga ya yang biasa-biasa saja begitu. Seperti itu kira-kira mungkin yang terjadi pada Daud. Salah satu bukti diremehkan adalah ada puncak dari kemungkinan keluarga ini untuk diangkat derajatnya, yaitu ketika Samuel mencari raja baru, pengganti Saul, yang katanya akan berasal dari anak Isai. Isai bisa nyuruh anak bontotnya ini pergi jauh menggembala. Artinya benar diremehkan kan?
Tapi lihat saudara, Daud boleh saja diremehkan, tapi dia tidak merasa dirinya remeh. Jadi kalau ada di antara saudara dan saya, hanya karena suatu situasi lalu kita menganggap diri kita nggak bisa, sayang. Karena Tuhan buat apa menciptakan saudara dan saya kalau hanya untuk menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Untuk charity ini, akan ada galeri yang akan menunjukkan karya dari anak-anak kita ya. Beberapa karyanya sudah ada tuh di ruangannya kepala sekolah. Itu karya-karya yang dipilih, yang bagus. Enggak mungkin karya yang, maaf ya, misalnya sebuah gambar yang dari kacang-kacang gitu ya. Tapi kacangnya sudah digeragotin apa itu, semut ya. Itu yang dipajang enggak mungkin ya. Pasti karya yang bagus yang akan dipajang, betul ya. Jadi enggak mungkin Tuhan menciptakan Anda dan saya untuk sesuatu yang remeh, enggak. Sesuatu yang hebat. Daud ternyata punya pemahaman seperti itu. Itu kerennya Daud, masa kecilnya Daud. Lalu beranjak ke masa remaja dan masa muda. Nah saudara, saya mau ceritakan sedikit timeline ya, kebetulan karena di panitia lagi bicara soal timeline ya. Masa remajanya Daud, di usia antara 8-10 tahun dia diurapi jadi raja. Tuh ya. Saya ini hari ini nih ada anak saya Clara ulang tahun ya. Ulang tahun yang ke-12 ya. Ini Daud belum 12 tahun sudah diurapi sama Samuel jadi raja. Kenapa begitu? Karena Tuhan melihat Daud punya prinsip, aku son of God. Aku bukanlah seseorang yang remeh. No. Aku boleh saja diremehkan di keluarga aku. Mungkin. Tetapi aku tidak remeh di mata Tuhan. Amin. Saya punya anak Christian, Saud ya. Kemarin ada Christian di ruangan Kepsek lagi ulangan susulan. Atau perbaikan susulan ya. Saya percaya Tuhan pakai tuh Christian. Dan adiknya juga Saud dan si bontot nanti ya. Semuanya bisa Tuhan pakai. Ya. Siapapun kita bisa Tuhan pakai. Ini Daud yang diremehkan tanda petik. Usia antara 8 dan 10 tahun jadi urapi lo jadi raja. Sekarang masa remaja dan masa muda. Di usia belasan tahun dia berhadapan dengan Goliat. Nah mungkin itu seusianya si Clara. Ya. 12 tahun dia perang lawan Goliat. Kira-kira di rentang waktu belasan tahun. Lalu kapan dia benar-benar memerintah jadi raja? Di usia ke-30 tahun. Tapi itu pun bukan atas seluruh kerajaan Israel. Tapi dia memerintah sebagai raja dari Yehuda. Kenapa? Karena Saul masih merasa dirinya adalah raja. 7,5 tahun kemudian baru ketika sudah tidak ada Saul, maka tua-tua dari kerajaan Israel datang untuk menjemput Daud untuk memerintah juga jadi raja mereka. Sehingga di usia 37,5 atau 38 itulah baru Daud yang tadinya memerintah di kota Hebron, ibu kota kerajaan Yehuda. Dia balik masuk ke kota Yerusalem dan akhirnya seluruh kerajaan Israel, 12 sukunya itu gabung jadi satu kerajaan. Rajanya sama, Saul. Saat itulah, pada saat dia masuk ke Yerusalem, saudara, maka 2 Samuel 5 ini bercerita. Jadi ketika orang Filistin tahu, waduh, sekarang Daud bukan cuma jadi raja atas kerajaan Yehuda, tapi atas seluruh Israel. Ini nggak bisa ini. Nggak bisa. Nah karena itu, next. Kerajaan Filistin berikhtiar untuk mengepung dan menghancurkan Daud dan pasukannya. Kita buka di 2 Samuel 2 ayat 17 coba.
Jadi sebenarnya dari ayat 17 ini cerita ya. 17. Satu perikop ini ada 2 pertempuran. Dan ini pertempuran bukan biasa-biasa, ini pertempuran yang maha dahsyat ya. Seperti yang sekarang lagi terjadi di Eropa itu ya. Luar biasa pertempurannya, bisa clear? Ayat 17 ya. Awal perikop sebentar ya. Oh, bukan. Ya, awal perikop itu yang 17 ya. Ya, betul. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar, kok beda ya? 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu. Lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Kepung nih ya. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Lihat polanya Daud. Bertanya kepada Tuhan ketika dikepung. Dia bertanyanya kepada yang tepat, yaitu Tuhan. Dan Tuhan menjawab, majulah, maka aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perashim dan memukul kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perashim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Saudara-saudara, ini pertempuran pertama, ini dahsyat luar biasa. Di luar dugaan dari Daud. Tiba-tiba jadi kepung. Dia tidak panik. Dan dia tanya sama Tuhan. Dan Tuhan menjawab, Tuhan maju kan nih? Aku hajar kan nih? Pertempuran ini aku lakukan gak? Kata Tuhan, maju. Maka tiba-tiba dari kepungan itu, Tuhan membuka jalan terobosan. Tiba-tiba dari dikepung, akhirnya pasukan Daud berhasil mengepung. Makanya tempat itu disebut Perashim. Tempat di mana ada terobosan. Baru ayat 22 sampai 25 terulang lagi nih kisah. Jadi Filistin ini pasukannya banyak luar biasa. Itu sudah dikalahkan tuh pasukannya tadi ya. Tiba-tiba datang lagi pasukannya besar, lebih besar lagi. Saking besarnya Daud sudah ada di lembah nih. Pasukan Filistin di atas bukit semua tuh. Jadi udah dikepung. Jadi nggak usah maju pun orang Filistin, lemparin panah aja, itu mati semua tuh pasukannya siapa? Daud. Panahinnya terus, nggak usah maju. Pasti kalah lah. Tapi lihat tuh, ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka again lagi maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab. Cuma bedanya jawaban Tuhan adalah jangan maju. Beda sama yang tadi. Saudaraku, acap kali kita mungkin berada dalam situasi yang menegangkan, memprihatinkan, bahkan mengecewakan. Keadaan yang kita terima itu mengecewakan karena tidak sesuai dengan harapan, bahkan kata kita nggak sesuai dengan firman iman yang ada. Masa ini yang tadi pertempuran tadi saya disuruh maju, yang ini jangan maju, gimana sih Tuhan? Saudara, asal itu kita lakukan, yaitu kita bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, ikutin aja saudara. Jangan berdebat, jangan bikin pilihan sendiri, jangan mau-maunya sendiri. Balik ke slide terakhir. Daud bertanya kepada Tuhan dan dia peka atas suara Tuhan dan dia taat sama perkataan Tuhan.
Di hati Daud, hatinya Tuhan melebihi isi hati dia. Dia tidak mau hatinya, suara hatinya mengalahkan hatinya Tuhan. Dia nggak mau suara hatinya mengalahkan suara hati Tuhan. Dia mengutamakan suara hati Tuhan dan dia ikuti. Dan dia jalani perkataan Tuhan. Sampai ada ayat yang bilang, kata Tuhan, kalau kamu dengar sound of marching, ada suara derap langkah di bukit itu, di atas pohon-pohon balsam itu, pohon-pohon kertau itu. Bersiaplah, bertindaklah dengan cepat. Enggak usah ragu. Karena Allah sudah berperang di depanmu, ada di depanmu. Saudara, kalau Tuhan sudah suruh kita untuk melangkah, enggak usah kita banyak tanya, banyak milih, lakukan saja. Bertindaklah dengan cepat. Kalau Tuhan bilang tobat, tobat gitu ya. Cabut ucapannya tadi, cabut ucapannya tadi. Bertindaklah dengan cepat, walaupun dalam kondisi sudah dikepung pun. Kita bisa mengalami tiba-tiba semudah membalikkan telapak tangan. Bisa ada penyelesaian, bisa ada mujizat. Kenapa? Karena Tuhan di depan. Tuhan yang menyelesaikan pertempuran itu bagi kita. Saudara, bagaimana dengan keadaan saudara dan saya hari-hari ini? Adakah kita berada dalam situasi yang terkepung oleh situasi yang gak enak, ekonomi misalnya, hubungan di keluarga misalnya, atau apapun itu di dalam hidup kita? Atau tantangan yang berat, pekerjaan yang semakin sulit, mendekat kepada Tuhan, banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Di sini ada CS, saudara, ayo masuk ke dalam CS. Untuk kaum bapak, selalu tiap hari Minggu akan ada pertemuan kaum bapak. Saudara bisa datang ke situ ya. Untuk ibu-ibu, saya tidak tahu. Mana tahu nanti juga setiap hari Minggu setelah ibadah raya pertama akan kumpul, I don't know. Tapi intinya ada CS di sini. Ya. Dan pekalah kalau ada suara Tuhan, ikuti. Suara Tuhan tuh bisa melalui PCS saudara ya. Dan jalani itu. Kalau kita jalani itu, maka Tuhan yang berperang bagimu. Tuhan yang berperang bagimu. Saya percaya sepanjang bulan Maret ini saudara dan saya akan diingatkan sound of marching. Suara derap langkah itu. Dan kalau kita dengar suara itu sepanjang bulan ini, bertindaklah dengan cepat. Karena Tuhan berjalan di depanmu. Dan kamu dan saya akan memukul kalah semua lawan-lawan kita. Amin. Saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kalau saudara perlu share ya. Siapapun saudara ya. Anda adalah tim pengembalaan pun, Anda masih manusia loh. Anda butuh ngomong, Anda butuh sharing. Anda PCS pun kalau mau share, Anda pun masih manusia. Anda kalau Anda adalah jemaat, katanya jemaat biasa, saudara juga butuh ngomong, ngobrol saja. Saudara, mengenai saya dan Ibu Mari, memang waktu kami cukup padat. Tapi sekali lagi saudara, bukan berarti kami sok-sokan minta diganggu gitu, enggak juga. Bukannya berarti kami enggak ada kerjaan, ada kerjaan. Tapi saudara, kalau saudara tiba-tiba mau sharing, begitu ketemu saya, Pak Tamto ngobrol sebentar ya, begitu aja saudara, shortcut aja saudara ya. Enggak apa-apa ya. Di sini saudara, saya jamin tidak ada jarak antara gembala dengan jemaat, betul enggak? Di tempat lain belum tentu saudara loh. Saya bikin janji mau ketemu dengan orang nih berkaitan dengan charity, bikin janji sampai sekarang banyak yang belum sampean tuh. Sesama gembala loh saudara ya. Di sini, saudara mau ketemu gembala anytime, tinggal ngomong, asal waktunya matching atau setidak-tidaknya. Ibu Mari setiap hari ada di sini loh, dari Senin sampai Senin, dari Minggu sampai Minggu ada di ruko loh.
Ibu gem yang lain belum tentu begitu ya. Ibu gembala di tempat lain belum tentu dari minggu kepada minggu ada di tempat ya. Ini ada di tempat. Di tempat lain belum tentu jemaat tahu WA-nya gembalanya, betul nggak? Saudara sini ada yang tidak tahu WA-nya Ibu Mari, Pak Tamto? Nggak ada ya? Ada saudara. Saudara mau gereja di gereja lain belum tentu dapat nomor telepon Bapak Gembala dan Ibu Gembala saudara. Di kami pasti ada. Dan sesibuk-sibuknya kami pasti baca itu WA-nya. Saya tidak sedang membandingkan dengan yang lain. Artinya gini saudara, pakai rumus yang ada ini ya. Maka saudara akan lihat ketika saudara diberikan arahan oleh Tuhan, mungkin melalui tim pengembalaan, bertindaklah dengan cepat. Nggak usah khawatir karena Tuhan yang ada di depan saudara. Berikanku hati seperti hatimu. Saudara, kita membutuhkan hati Tuhan ada dalam hati kita. Ya. Supaya kita bisa peka begitu ya. Yesus yang adalah 100% manusia tapi 100% juga Tuhan. Selalu bertanya sama Tuhan loh, sama Bapaknya loh ya. Ini sebenarnya ingin mencontohkan kita. Bahkan di hari menuju kemenangan besar dia, yang akan menjadi kemenangan besar kita. Dia datang ke Getsemani itu datang menghadap Bapa loh, nanya loh. Itu benar-benar dia akan serahkan diri disalib. Kita nonton film The Passion aja, mohon maaf. Sampai hari ini pun saya masih suka merem. Saya nggak tahu ya saudara, mentoloin terus berani apa enggak. Terutama pada saat dipaku begitu ya. Pada saat dirajam, saya suka seringkali merem. Kenapa? Saya bersyukur, saya nggak digituin gitu ya. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan hati seperti hatimu. Supaya kita peka. Yesus juga ngomong, I am the Son of God. Di Gerasa, setan legion yang ada pada ribuan setan yang ada pada orang yang katanya orang gila itu. Juga manggil Yesus yang lewat masuk ke kota Gerasa itu, ke gerbang ke Gerasa, dia bilang, Jesus Son of David. Saudara, kita hari ini belajar dari Daud. Yesus aja bilang, I am the Son of David. Aku adalah putra Daud. Saudara dan saya juga sama kok, Son of David. Amin. Kita minta hatinya Tuhan menjadi hati kita juga. Berikan hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku. Memandang tua yang di sekelilingku.
hati-Mu ada di dalam hati kami, kalau suara hati-Mu yang akan terus bersuara dalam hati kami dan kami mau mengutamakan suara hati-Mu, kami yakin dan percaya kemenangan demi kemenangan yang diraih seperti pada Daud itu juga akan kami alami. Kami percaya sound of marching bukan hanya berbicara ketika ada suara untuk bertempur, no. Sound of marching juga mungkin berbicara, ayo datang ibadah, ayo perjamuan kudus. Itu pun juga adalah sound of marching, dan kalau kami peka dengar suara itu dan kami bertindak dengan cepat, datang beribadah, ambil undangan semeja sehidangan dengan Kristus, maka kami sudah melakukan apa yang kami katakan, bahwa hati kami mau mengutamakan hatinya Tuhan. Dan kalau itu yang kami lakukan, maka kemenangan demi kemenangan pasti kami dapatkan. Bukan Engkau tidak menjawab doa kami, pertanyaan kami. Yang ada adalah kami tidak bertanya kepadamu. Atau kalaupun kami bertanya kepadamu, ketika Engkau sudah bicara, mungkin melalui PCS, mungkin melalui gembala atau tim pengembalaan, kami tidak mendengarkannya dan kami tidak bertindak dengan cepat. Mungkin itu yang terjadi sehingga akhirnya kami tetap kalah. Apa yang kami baca hari ini, apa yang kami dengar hari ini dari firman-Mu, biarlah itu menyadarkan kepada kami diset bukan untuk jadi pecundang. We are not loser. Engkau setting kami untuk jadi pemenang. We are more than conqueror. Orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan, kami mau lakukan itu. Gak mudah, tapi kami bersyukur hari ini Engkau teguhkan melalui perjamuan kudus, di mana Engkau akan berkata, gak usah khawatir, Engkau dan aku dipersekutukan melalui kuasa kebangkitan-Ku. Karena itu Tuhan Yesus, kami terima undangan-Mu untuk perjamuan kudus-Mu hari ini, dan kami memasuki perjamuan ini Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus, di perjamuan ini, izinkan kami melayani-Mu, melayani perjamuan milik-Mu ini. Ambil alih segala keberadaan kami, suci kuduskan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Demikian juga dengan semua undangan yang Engkau sudah undang, dan bertindak cepat untuk memenuhi undangan-Mu semeja sehidangan dengan Engkau hari ini. Suci kuduskan sehingga setiap kami yang sudah dibaptis layak diperkenan untuk masuk dalam perjamuan ini dan dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu, dan hati-Mu terus menjadi suara terutama dalam hati kami. Aku lepaskan kuasa-Mu atas hosti dan juga anggur ini. Kau ubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Hati-Mu ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana. Sejemput kita semua bangkit berdiri, saudara. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu
berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Makan adalah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan. Dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantaraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami beriman ketika Engkau ada di dalam diri kami ada di dalam-Mu. Ketika hati-Mu yang menjadi penguasa atas hati kami, maka akan kami seperti gaya hidupnya Kristus. Berkomunikasi dengan Bapa, bertanya dan mendengar jawaban Tuhan dan bertindak dengan cepat. Kalau itu yang selalu kami lakukan, Engkau yang berperang di depan kami. Dan kami pasti mengalami kemenangan demi kemenangan. Dengan catatan kami juga tetap mau masuk ke dalam pertempuran itu. Kami mau berjuang. Terima kasih Tuhan. Biar Sound of March bukan hanya sepanjang bulan Maret ini saja kami dengar dan kami perhatikan. Tapi sepanjang umur hidup kami, Sound of Marching, Sound of March itu selalu kami dengar. Bukan apa kata manusia, bukan kata orang-orang yang melemahkan kami, tetapi apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan confess pengakuan iman seperti yang tertera. 3, 2, 1. Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Ya saudara, yang berulang tahun sepanjang bulan Februari, udah banyak sih ya. Tapi yang hadir ada 2 orang nih ya. Untung anakku Hendra Gultom nggak lagi jagain di C14, jadi ada di depan. Dan juga ada Ibu Ani yang ulang tahun ya. Usia mereka beda-beda tipis kayaknya sih ya. Ibu Ani juga masih muda setahu saya ya. Maksudnya semangat muda, tetap kerja, tetap semangat. Ya, kita akan berdoa untuk beliau. Nanti gift-nya itu akan diberikan setelah ibadah raya. Terus mungkin ada pengumuman dulu sebelum doa. Pengumumannya? Ya, mangga. Ya, Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Kemudian di malam hari, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ada menara doa. Untuk hari Senin, Selasa, Kamis, dan juga Jumat, menara doa dilakukan di rumah masing-masing dari jam 6 sampai jam 7 malam, dilakukan selama 1 jam. Kemudian khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 sampai jam 9 malam di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom Meeting. Kemudian di hari Sabtu,
Ada ibadah online Sabtu Ceria dan juga ibadah onsite Sabtu Ceria. Ibadah onsite dilakukan jam 4 sore di tempat ini dan ibadah online dilakukan di YouTube GBI Kabar Baik. Kemudian di malam harinya kita ada doa malam yang dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting dan juga onsite di tempat ini jam 7 malam. Dan di hari Minggunya ada 3 kali ibadah raya, ada ibadah FC yang online dan juga onsite, kemudian jam 11 ada ibadah Youth Community dan di sore harinya setengah 4 sore ada ibadah Junior Community. Itu aja Bapak Ibu, nanti setelah ibadah ini berlangsung kita akan memberikan persembahan di kotak yang sudah disediakan. Itu aja pengumumannya, Om Tamto. Ya, nanti kita fellowship ya setelah ibadah ini di C14 bukan di sini ya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sebelum kami masuk ke doa syafaat, kami mau berbagi sukacita dengan saudara-saudara kami yang berhari jadi sepanjang bulan Februari. Dalam hal ini yang ada bersama dengan kami di ruangan ibadah raya ini adalah saudara kami Hendra Gultom dan juga saudari kami Ibu Yoknio, Ibu Ani. Tuhan, kami bersyukur dalam perjalanan ini kami boleh melihat pertumbuhan dari Saudara Hendra dan juga Ibu Ani, Tuhan, dan dalam keluarga mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka ada untuk menjadi sasaran berkat dan menjadi saluran berkat. Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, sukacita-Mu limpah atas mereka. Mereka Engkau setting untuk menjadi pemenang, bukan jadi pecundang. Melalui mereka, orang melihat kasih Kristus. Melalui mereka, orang melihat Kristus yang berkuasa. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka, Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga bersyukur karena hari ini kami juga boleh beribadah di sebuah ruangan ibadah raya yang sudah direnovasi. Belum bertambah luas, tetapi kami lihat sudah lebih baik, Tuhan. Tuhan, kami percaya ini semua karena kami, Kabar Baik, ada di hati-Mu. Kenapa? Karena Engkau pun ada di hati kami. Engkau yang adalah Jehovah Jireh. Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap kami. Ini untuk membuktikan setelah C14 direnovasi, G7A direnovasi. Tuhan, Engkau ingin pasti mengingatkan kepada kami, gak usah takut tentang charity. Tetaplah dengar sound of marching dan bertindaklah cepat. Aku jalan di depanmu. Apapun yang kau bisa lakukan untuk charity gala dinner, just do it, lakukan saja. Aku yang bergerak di depanmu, lakukan saja bagianmu, maka aku lakukan bagian yang tidak bisa kamu lakukan. Ketika kami, Tuhan, melakukan aksi, maka Engkau dan pasukanmu pun akan bereaksi. Ketika kami maju ke medan pertempuran, maka pasukanmu pun akan bereaksi, berjalan bahkan di depan pasukan kami. Kami percaya itu, Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk semua sidang jemaat yang ada, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang sakit disembuhkan. Kami berdoa untuk Brandon dan juga keluarga. Kami percaya satu keluarga pulih, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin juga ada yang lain yang sedang bergumul dengan kesehatan, Kau pulihkan Tuhan. Hari ini kami juga berdoa selain untuk Clara yang berhari jadi, kami juga berdoa juga untuk anak kami, untuk anakku Tuhan, Pongki dan juga Mina yang berhari jadi wedding anniversary Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati Pongki juga Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya mereka terus naik, gak pernah turun jadi kepala, gak pernah jadi ekor. Urapan yang dahsyat tercurah Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya mereka dipercaya untuk melakukan banyak perkara besar, dahsyat dan ajaib. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus,
Engkau bawa mereka bukan hanya menjadi sasaran berkat-Mu, tapi juga menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tapi bukan hanya pada Pongki, bukannya pada Mina, tapi juga atas setiap kami. Ibadah raya pertama disebut juga sebagai ibadah raya family community. Kami percaya kami menjadi keluarga yang mengalami penggenapan Mazmur 133. Kepada persaudaraan yang rukun, kepada keluarga yang rukun, ke sana Engkau alirkan berkat secara otomatis. Seperti embun yang dari gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Demikian juga berkat-Mu mengalir kepada keluarga-keluarga kami. Seperti urapan di kepala Harun turun ke janggut dan jubahnya. Demikian juga urapan dari sang kepala yaitu Kristus turun kepada kami semua, tiap keluarga. Sehingga Tuhan Yesus kami yakin dan percaya juga Tuhan. Kami bukan hanya jadi berkat untuk diri kami dan keluarga kami, tapi juga bagi keluarga di Kabar Baik dan bagi banyak orang. Termasuk dalam kegerakan charity. Tuhan kami berdoa untuk charity, baik charity Galadiner maupun untuk gerakan charity lainnya. Tuhan, Kau yang buka pintu gerbang. Kau buka terobosan. Kami yakin dan percaya 200 undangan. Engkau sudah tetapkan siapa yang akan hadir di sana. Dan mereka adalah duta-duta kerajaan Allah. Perpanjangan tangan dari bendahara kerajaan Allah. Dalam nama Yesus Kristus. Berkati seluruh panitia yang ada. Juga ketua Tuhan Yesus, ketua panitia pelaksana yaitu Pak Irwan. Dan kami yakin dan percaya kami akan menjadi pasukan yang berderap. Dan selalu mendengarkan suara derap langkah. Sebagai tanda kami untuk bergerak. Bertindak dengan cepat. Terus setiap kami Tuhan Yesus, semua yang bertalian darah dengan kami, keluarga besar kami, darah Yesus sucikan, kuduskan. Tutup bungkus kami semua rapat sempurna. Darah Yesus buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia dalam hidup kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa sejati dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan semua siasat si iblis dalam nama Yesus. Darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu dalam nama Yesus. Darah Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya juga di ibadah raya kedua dan ketiga, Allah Roh Kudus berbicara pada semua umat-Mu untuk hadir beribadah hari ini. Mendengar sound of marching, mereka akan hadir semeja sidangan dengan Engkau hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh pengurus yang ada. Kami lepaskan berkat atasnya dan kami terima penuh dan penuh ucapan syukur. Kami juga akan membawa persembahan yang sebenarnya itu bagian kecil saja dari apa yang kami terima daripada-Mu. Sucikan, kuduskan, biar itu boleh dipakai untuk pekerjaan kerajaan Allah melalui Kabar Baik ini Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami. Kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama adalah tangan menjadi saluran berkat-Mu. Saudara-saudara dimanapun Engkau berada saat ini, termasuk yang ada di ruangan ini, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja-Mu. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.